Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Amalia Salsabila dari program studi Tadris Bahasa Inggris UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul English Lab Multimodal English Learning Platform, di mana English Lab ini hadir sebagai inovasi dalam dunia pendidikan bahasa Inggris berbasis digital yang interaktif dan fleksibel. Oke, selanjutnya kita akan melihat yang pertama dari latar belakang dulu. Latar belakangnya di sini ada kebutuhan bahasa Inggris meningkat di era global. Selanjutnya ada banyak siswa SMP atau SMA kesulitan belajar. Mereka karena menggunakan metode yang membosankan, rendah percaya diri, dan juga aksesnya yang terbatas. Selanjutnya untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasinya pendekatan multimodal learning berupa teks, video, audio, interaktif. Nah, hadirnya English Lab ini sebagai platform pembelajaran yang fleksibel dan juga menarik. Nah, mari kita lihat mengapa ide ini muncul dalam bisnis plan saya. Nah, di era global dan digital saat ini, kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu kebutuhan penting baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun komunikasi internasional. Benar? Oke, namun kenyataannya teman-teman, banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Nah, beberapa faktor penyebabnya tadi ya, ada metode pembelajaran yang membosankan, terus kurangnya rasa percaya diri, dan juga akses belajar yang sangat-sangat terbatas. Nah, melihat hal ini, kami melihat peluang besar untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan melalui pendekatan multimodal learning, yakni kombinasi teks, video, audio, dan interaksi langsung dengan siswa. Nah, maka dari itu lahirlah English Lab sebagai platform digital yang menyediakan dan membangun kepercayaan diri siswa. Nah, untuk selanjutnya ada rencana desain logo. Nah, di sini teman-teman ada rencana desain logo dari rancangan bisnis kami. Selanjutnya ada deskripsi produk. Untuk nama perusahaannya dan brandnya berupa English Lab. Untuk segmen pasarnya yaitu pelajar SMP sampai SMA dan fokusnya pada pembelajaran multimodal berbasis digital. Nah, English Lab itu merupakan platform digital pembelajaran bahasa Inggris yang menargetkan pelajar di usia jenjang SMP sampai SMA. Dan produk ini memadukan berbagai media belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Nah, nama brand kami adalah English Lab Multimodal English Learning Platform. Nah, karena kami percaya bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan memiliki pendekatan multimodal adalah kunci untuk menjangkau mereka. Nah, untuk selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama untuk visinya yaitu menjadi sahabat belajar yang menyenangkan dan membangun kepercayaan diri. Nah, untuk misinya yaitu kita bisa lihat yang pertama, kami ingin menyediakan materi pembelajaran yang mudah diakses dan tentunya menarik ya teman-teman. Terus yang kedua, kami mengutamakan interaktivitas melalui berbagai media seperti teks, audio, video, dan ruang percakapan langsung ya dengan siswa. Dan selanjutnya ada kami berkomitmen membantu pelajar membangun rasa percaya diri mereka dalam menggunakan bahasa Inggris yang notabene bukan bahasa pertama kita ya teman-teman. It's our second language. And yang keempat,
kami ingin menumbuhkan budaya belajar mandiri dan keterampilan digital. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari perusahaan kami. Yang pertama ada belajar mudah dan fleksibel, selanjutnya ada meningkatkan percaya diri berbahasa Inggris, and then ada relevan dengan dunia nyata. Nah, tujuan utama English Lab adalah memberikan akses belajar yang mudah dan menyenangkan. Nah, kami juga ingin nih meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris tentunya, serta mendekatkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, baik itu kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Kita tahu ya teman-teman bahwa di Indonesia itu banyak sekali siswa yang kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Kita hanya mengetahui teori, kita hanya mengetahui kata demi kata, artinya tidak bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, adanya English Lab ini juga membantu untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu agar siswa bisa lebih percaya diri dalam speaking in English. Nah, yang selanjutnya ada manfaatnya, yaitu belajar sesuai gaya pelajar, siap menghadapi tantangan global, dan juga mendukung guru dan juga sekolah. Nah, teman-teman, manfaat yang kami tawarkan bisa dilihat ya tadi, pengalaman belajar yang lebih efektif dan personal tentunya ya teman-teman, agar teman-teman juga nyaman itu dengan fasilitas yang kami berikan, dan juga kesiapan menghadapi tantangan global. Tentunya kita harus siap untuk menghadapi dunia luar tentunya, dan juga dukungan tambahan bagi guru dan sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai produk dan operasional. Yang pertama ada kontennya berupa video, podcast, modul, and quiz interaktif. Untuk platformnya berupa website and aplikasi belajar, and then live class-nya diadakan beberapa kali dalam seminggu untuk kontrol kualitas, evaluasi rutin konten, dan pengajar. And yang terakhir, dukungan teknis aktif dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya tentunya. Nah, dalam operasional kami ini teman-teman ada 5 aspek utama ya, udah dijelaskan tadi. Yang pertama, penyusunan materi dilakukan oleh tim konten profesional tentunya dengan pendekatan multimodal. Dan yang kedua, produksi konten mencakup video, podcast, dan modul digital yang disesuaikan dengan level kemampuan siswa ya teman-teman. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu platform yang akan kami kembangkan, yaitu dengan fitur-fitur seperti live speaking room, forum discussion, and dashboard pembelajaran. Dan yang keempat, kelas daring langsung diadakan beberapa kali seminggu dipandu oleh pengajar profesional. Tentunya kita akan menggunakan pengajar yang profesional ya teman-teman, untuk bisa meningkatkan mencapai tujuan dan tadi manfaat yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. And then ada kami memiliki sistem evaluasi dan kontrol kualitas yang dilakukan secara rutin ya teman-teman tentunya. And the next slide yaitu sumber daya manusia. Yang pertama ada tim konten dan pengajar ahli ya, tentunya. Yang kedua proses seleksi dan pelatihan daring. Yang ketiga kerja kolaboratif dan fleksibel. Yang keempat ada penempatan berdasarkan keahlian. Nah, kesuksesan English Lab itu teman-teman sangat bergantung nih pada tim yang solid ya teman-teman. Kalau tim itu nggak solid, ya gimana kita bisa mencapai tujuan kita gitu ya teman-teman. Terus tim kami ini tadi yang sudah saya jelaskan terdiri dari pengajar tentunya, tim konten, IT,
customer service, dan juga tim pemasaran. Nah, proses perekrutannya gimana? Proses perekrutannya dilakukan secara selektif dan juga dilanjutkan dengan pelatihan agar semua anggota memahami metode pembelajaran daring dan visi platform kami. Jadi kita tidak hanya merekrut pengajar hanya dengan ya udah datang wawancara kita langsung terima, tapi ada tahapannya tertentu dan kita juga menjaga kualitas pengajar di perusahaan kami, English Lab tentunya. Dan juga kami juga memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui sistem kerja yang fleksibel dan komunikasi yang terbuka. Tentunya teman-teman ya, komunikasi itu sangat penting dan yang paling utama dalam dunia pekerjaan, dan juga kita membutuhkan orang-orang yang mau diajak kerjasama dan tidak individualisme ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama untuk survei harga dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya untuk promosi bisa di IG, TikTok, YouTube, dan juga komunitas belajar. Yang ketiga ada webinar gratis dan kelas percobaan. Dan yang keempat untuk salurannya berupa online dan juga offline. Nah, strategi pemasaran kami itu teman-teman tadi udah meliputi riset pasar dan identifikasi kebutuhan pengguna, khususnya pelajar SMP dan SMA ya teman-teman. Terus kami juga mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, ataupun mungkin platform lain, serta melalui kerjasama dengan guru sekolah dan juga komunitas belajar. Nah, kegiatan selain itu juga ada kegiatan webinar gratis dan juga kelas percobaan ya teman-teman, digunakan untuk menarik pengguna baru ya di awal-awal. Kalau kita masih merintis kan pastinya kita akan memberikan harga promo, kita akan memberikan promosi yang gede-gedean gitu loh teman-teman, agar menarik peminat untuk bergabung di perusahaan kami, untuk berlangganan dengan brand kami tentunya. Dan selanjutnya untuk struktur dan fasilitasnya. Untuk struktur dan fasilitasnya yang pertama ada struktur tim sederhana, yaitu ada owner, direktur, dan juga tim operasional. Untuk fasilitasnya ada Zoom, Google Workspace, Canva, and CapCut. And then untuk tempat kerjanya yaitu berupa daring and remote team. Ya teman-teman, struktur organisasi kami itu sangat sederhana dan tentunya efisien ya teman-teman, memungkinkan kami bekerja secara kolaboratif dan daring. Nah, kami menggunakan fasilitas-fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Google Workspace, Zoom Premium, serta aplikasi seperti Canva and CapCut untuk mendukung operasional. Nah, semua kegiatan ini dilakukan secara remote dari ruang kerja tim masing-masing ya teman-teman. Jadi menghemat ruang juga, kita juga sebenarnya lebih ke online aja sih teman-teman, pembuatan video gitu. Jadi tidak memerlukan banyak ruang untuk bekerja. Dan untuk selanjutnya yaitu rencana keuangan. Kita lihat rencana keuangan. Yang pertama untuk modal awal saya kisarkan sebesar 30 juta rupiah. Untuk harga langganan 100.000 per bulan. Target pengguna 100 per bulan. Wow. Untuk pendapatan per tahun 120 juta. Laba bersih tahunan 50.500.000 rupiah ya teman-teman. Nah, dari sisi keuangan kita bisa lihat nih, modal awal itu ada 30 juta berasal dari proposal, hibah, dan investasi internal tim. Dan biaya tersebut digunakan untuk pengembangan website, konten digital, promosi, dan gaji tim pengajar serta admin tentunya ya teman-teman. Terus untuk harga langganan ditetapkan sebesar 100.000 per bulan dengan target minimal 100 pengguna aktif. Dengan asumsi tersebut, pendapatan bulanan mencapai 10 juta dan total pendapatan tahunan mencapai 120 juta rupiah. Nah,
kita memasuki tahapan akhir, yaitu kesimpulannya. English Lab merupakan solusi aktif, merupakan solusi yang inovatif belajar bahasa Inggris. Dan juga ini merupakan fleksibel, interaktif, dan juga multimodal teman-teman. Terus layak dijalankan dan berpotensi berkembang insya Allah, dan juga meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri pelajar Indonesia. Ya teman-teman, English Lab sendiri merupakan solusi inovatif untuk pembelajaran bahasa Inggris yang fleksibel dan menyenangkan. Harus dong menyenangkan. Dengan pendekatan multimodal, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan tim yang efisien, yakni kami yakin English Lab memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi mitra belajar yang terpercaya bagi pelajar Indonesia. Nah, kami tidak hanya fokus nih pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris, tapi juga membangun rasa percaya diri generasi muda dalam menghadapi dunia global. Nah, saya kira sudah ya teman-teman untuk presentasi saya pada kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.